Hai, kamu YouTuber pemula. Ini adalah full e-course YouTube Shorts yang paling lengkap yang gua buat khusus buat kamu para YouTuber pemula. Nanti di e-course ini kamu akan belajar gimana caranya mulai cara cari ide topik, kemudian cara upload mulai dari nol untuk YouTube Shorts. Kesalahan YouTube Shorts para pemula itu apa? Cara mendapatkan ribuan bahkan jutaan views dan cara mendapatkan 1000 subscriber pertama kamu. Gila, lengkap banget bukan? Dan tenang aja, e-course YouTube Shorts ini 100% gratis. Yes, gratis. Jadi kamu nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar dan langsung mulai YouTube channelmu di tahun baru ini. Gimana? Udah siap belajar belum? Kalau udah siap belajar, langsung aja kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! E-course YouTube Shorts ini akan gua bagi jadi 5 bagian penting dan kurang lebih waktunya sekitar 60 menitan. Jadi saran gua sekarang duduk yang santai, oke? Lihat dan perhatikan baik-baik, kemudian klik like, save, dan share link video ini ke WA kamu sendiri biar nanti kamu gampang nyarinya. Udah siap sekarang? Langsung diklik like dan share sekarang ya. Saya tunggu nih. 1, 2, 3. Oke, udah di-share? Alright, kalau udah langsung aja kita ke materi pertama. Let's go! Nah, ini dia cara monetisasi YouTube Shorts tercepat dengan top 10 YouTube Shorts niche ini untuk tahun ini. Nah, guys, buat kalian yang baru bikin channel YouTube dan kebanyakan nguploadnya YouTube Shorts, ya kan? Artinya, kamu perlu tahu YouTube Shorts niche apa yang tercepat untuk bisa mendapatkan 10 juta views. Kenapa? Karena itu adalah syarat monetisasi YouTube Shorts, ya. Dan ini harus kamu raih dalam waktu 90 hari aja, ya. Dan ini dihitung dari hari ini mundur 90 hari, guys. Dan itu artinya waktunya cuma 3 bulan. Dan ini cepet banget, guys. Dan ini nggak mungkin bisa tercapai kalau misalnya kamu punya niche atau kategori ataupun videonya itu nggak menarik. Hari ini gue akan share berdasarkan pengalaman gue dan riset gue selama 6 bulan terakhir ini, ya kan. Apa sih yang rame di YouTube Shorts ini? Oke, jadi kalian udah save waktu 6 bulan nih dengan nonton video ini aja. Oke, langsung aja kita mulai. Yuk. Oke guys, karena kalian udah hemat waktu 6 bulan hanya dengan nonton video ini aja, jangan lupa dikasih like dulu ya guys ya, biar gue makin semangat bikin videonya dan biar teman-teman lain juga bisa belajar dari video ini. Oke, langsung aja kita lihat yang niche pertama. Yuk. Oke guys, niche yang ini bener-bener gila guys. Kalau kamu lihat di sini ya, yang nge-like 10 juta views. 10 juta views yang nge-like. Dan ini biasa yang nge-like itu adalah 10% daripada yang nonton. Artinya apa? Yang nonton ini 100 juta views. Cuma dari satu video aja. Niche-nya apa? Oke, niche-nya apa? Kita lihat sebentar ya. Niche-nya ini adalah competition sports, tapi yang model aneh-aneh. Nah, jadi kayak gini guys ya. Ini kamu bisa lihat ya, dia punya channel, oke di sini ya. Ini selalu guys, semua video-videonya itu rame. Jadi modelnya simple banget ya. 2 orang lari-lari ya kan dan mengadakan sebuah pertandingan. That's it ya. Pertandingannya bisa anything, sesuatu yang simple-simple banget, 2 warna yang beda. Pokoknya kayak gitu. Ngikutin aja. Dan ini kalau di luar negeri ya guys ya, 100 juta views, lu tahu bisa dapat berapa duit guys? 100 juta views lu kali aja dengan $30. Artinya 100 dikali 30 dapat $3.000 dari satu video doang guys. Wow, mantap banget. Oke, gue yakin lu pasti tambah semangat sekarang. Alright, nah sekarang kita langsung lihat ke niche berikutnya. Yuk. Oke guys, ini adalah niche yang satunya lagi. Nah ini niche next ini menurut gue ini luar biasa banget. Kalau kamu lihat di sini ya, 2,7 juta likes guys. 2,7 juta likes, gila luar biasa banget. Ini artinya yang nonton ini sekitar 27 juta sampai 30 juta views guys ya. Dan ini apa nama niche-nya? Ini adalah ASMR kuliner. Yes, jadi ASMR tapi khusus kuliner ya. Ini nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu lihat ini si Zack Choi ini ya, dia nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain guys ya. Cuman sekelibat aja, potong cepet ya. Dia prepare makanan kemudian dimakan. Kayak gitu doang guys ya. Ini dijamin pasti rame guys ya. Orang Indonesia saya belum ada yang lihat yang bikin seperti ini ya. Ada satu lagi yang niru seperti ini. Namanya Albert Ken Cook ya kan, terus ada lagi Mbak Yasi TV ya, itu juga semuanya rame puluhan juta views guys, bahkan hanya dalam satu video aja. Bayangin coba ya. Nah kalau kamu penasaran langsung aja coba dibikin guys. Yuk kita langsung lanjut ke niche berikutnya. Oke guys, niche berikutnya ini lebih luar biasa lagi. Oke, gue kasih lihat ya. Ini yang nge-like aja 6,4 juta. 6,4 juta likes, bayangin. Berarti yang nonton ini sekitar 64 juta views atau mungkin 70 juta ya. Dan ini niche-nya apa guys? Coba kita lihat ya. Nah ini guys ya. Ini adalah niche POV ya. Niche POV game ya, main game. Oke. Ini gamenya apa? Ini terlebih game-gamenya tuh nggak sembarangan game ya guys ya. Gamenya tuh kayak Minecraft ya kan. Dan kemudian kayak Grand Theft Auto, Fortnite ya, atau Roblox ya guys ya. Dijamin guys, pasti rame. Dan juga kamu perlu nambahin sedikit ya. Jadi ini POV
drama. Oke. Jadi ngomongnya ini drama guys, mengenai anything, mengenai kehidupan kamu sehari-hari or anything gitu ya. Terus di sini gambarnya ini adalah gambar POV kamu main game ya. Dan ini memang targetnya tuh bocil-bocil guys ya. Tapi kalau bocil-bocilnya dari seluruh dunia dan kamu bikinnya dalam bahasa Inggris guys, wow, 64 juta views hanya dalam satu video aja. Udah semangat? Kalau kamu pengen buruan dibikin guys, buruan dibikin. Beneran, kalau di Indonesia saya ngelihat ini masih belum ada ya. Nah kalau ada, buruan, let me know di komen juga ya. Oke, kita langsung ke niche berikutnya, yuk. Oke guys, kita lihat dulu videonya ya. Nah ini guys, ini niche pertama. Ini ngapain nih orang ya? Kayaknya gue sering lihat yang kayak gini ya. Nah ini adalah niche, ini guys ya. Coba kita lihat yang apa nih. Oh my god. Ini video ini udah di like 561.000 kali guys. Dan biasanya likes-nya itu 10% daripada views-nya. Artinya video ini udah mendapatkan sekitar 5-6 juta views ya. Luar biasa ya. Dan ini ngapain sih? Ini simple banget guys ya. Ini kayak nggak ada apa-apa. Cuma kayak gini doang ya. Ini modelnya adalah video-video niche prank ya. Prank mungkin di mall, mungkin di luar gimana. Dan ini mungkin antara kamu sama teman-teman aja ya. Very simple dibikin dan juga ini nggak terlalu susah guys ya. Dan ini terbukti bisa mendatangkan penonton yang sangat banyak banget. Kenapa konten seperti ini bisa mendatangkan banyak views? Karena pertama konten seperti ini tuh menghibur guys ya. Bikin orang kayak yang gabut. Ya orang nonton shows gabut, nggak ada kerjaan ya kan. Ini menghibur. Karena memberikan sebuah kepuasan aneh ngelihat orang lain dikerjain. Atau melihat orang lain di prank dan lain sebagainya ya. Oke kita langsung ke niche berikutnya. Yuk. Oke guys, kita lihat niche yang ini ya. Ini videonya dapat 1,7 juta likes. Artinya yang nonton kalau ini 10%-nya adalah 17 juta views. Ya, 17 juta views dari satu video doang guys. Langsung kamu monetisasi, langsung dapat duit guys ya dari 7 jutanya ya. Dan ini guys menarik banget ya. Gua kasih lihat ini tentang apa guys ya. DIY paper gift idea, origami paper gift idea ya. Kita kasih lihat ya. Jadi ini tentang DIY guys ya. DIY itu do it yourself ya. Kalau buat yang bahasa Inggris saya kurang paham, do it yourself maksudnya itu adalah ngerjain sendiri. Ngerjain apa? Ngerjain paper craft kayak gini nih ya. Ada yang ngajarin gambar, ada yang ngajarin paper craft, ada yang ngajarin origami ya kan. Simple banget. Modelnya kayak gini doang guys ya. Dan ini bisa terbukti menghasilkan segini banyak views. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena yang namanya craft, orang kan pasti nonton dari depan sampai belakang ya, terutama kalau dia pengen coba bikin juga ya. Jadi di awal guys ya, kalau kamu bikin beginian ya, nih simple ya, kalau kamu lihat sini ya, kamu perlu kasih lihat hasil akhirnya seperti apa. Jadi hasil akhir dikasih di depan dulu guys, dan kemudian habis itu baru dikasih tahu cara prosesnya. Jangan bikin cara proses dari depan belum jadi, terus baru terakhir dikasih lihat ya, itu nggak menarik guys. Jadi di depan itu lu mesti kasih hasil akhirnya dulu, seperti apa. Jadi orang penasaran pengen tahu. Coba lihat sini ya, cakep banget bukan ya? Nah ini guys ya. Ini video gini cuma 1 menit yang nonton 17 juta views guys. Mantap banget ya. Kalau kamu penasaran kita langsung lihat ke niche berikutnya. Yuk. Oke guys, niche yang ini cukup sederhana dan ini kamu bisa lakukan sendiri sehari-hari di rumah. Yes, terutama buat kamu yang punya keluarga. Dan coba kalau kita lihat di sini ya, ini likes-nya udah 297.000 likes guys. Artinya kalau ini 10%-nya, yang nonton ini sekitar 3 juta views ya, 3-4 juta views. Ini dari Kimba Family guys ya. Dan kalau kamu lihat di sini ngapain? Di sini basically adalah keseharian kamu dengan anak-anak kamu. That's it. Very simple ideas ya kan. Kayak makan pagi bareng, nganterin dia sekolah, ngobrol dan lain sebagainya. Ini banyak orang yang suka. Kenapa? Ya kan alasannya ini guys. Karena di Indonesia itu banyak sekali pasangan muda yang baru punya anak. Jadi mereka bisa relate, ya bisa relate. Dia punya anak yang kecil seperti ini, ya kan. Jadi mereka bisa belajar juga. Oh ternyata anaknya seperti ini. Jadi mereka kepo guys ya. Dan ini menurut gua sangat-sangat cocok buat kamu yang juga punya keluarga yang muda, ya kan, yang punya anak. Jadi sekalian sambil menyelam minum air. Artinya sekali dayung 2-3 pulau terampaui, bener gak? Bisa dapat duit cuan dari Shots. Kapan lagi? Oke? Yuk kita langsung lanjut ke niche berikutnya. Oke guys, niche yang ini, wow, ini adalah niche yang gak ada habis-habisnya. Dan ini luar biasa banget menurut gua, karena kenapa? Ini pecintanya universal dari seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia aja guys ya. Dan ini bahkan kamu gak perlu ngomong satu patah kata pun. Wah, serius, niche-nya apa Pak? Oke, gua kasih lihat sini ya. Kamu bisa lihat di sini yang nge-like 3,1 juta like. 3,1 juta likes. Berarti yang nonton kalau kamu kali 10, ini 30 juta. 31 juta minimum yang nonton. Niche ini adalah niche hewan peliharaan. Yes, hewan peliharaan.
Apalagi kalau hewan peliharaan kamu ini lucu, menarik, keren ya kan. Ini bisa banget guys ya. Dan gue pernah ngeliat ada satu yang fiturnya tuh cuma anjingnya doang. Anjingnya diajak mandi, anjingnya diajak jalan-jalan, dicukur dan lain sebagainya. Cuma bikin kayak gitu doang guys. Wah, yang nonton itu bener-bener puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Ini bener-bener gila. Artinya apa? Kamu bayangin aja kalau kamu bisa dapat di sini 30 juta views, ya kan? Berarti 30 dikali dengan 30 dolar. Artinya bisa dapat 900 dolar, 900 sampai 1000 dolar hanya dari satu video aja. Bayangin coba guys, Gimana? Gimana? Tertarik nggak bikin short juga? Langsung buru-buru punya hewan peliharaan ya abis ini. Oke, kalau kamu semangat, kita langsung lanjut ke niche berikutnya. Yuk! Oke guys, niche ini menurut gua gampang banget ya, gampang banget. Terutama buat kamu yang hobi nonton, beneran. Kalau kamu mungkin ada film baru pasti nonton, lu kudu bikin niche ini. Kenapa? Nih gua kasih lihat ya. Ini yang nonton, yang nge-like nih 668.000 likes. Artinya yang nonton sekitar 6,6 juta atau 7 juta views ya dari satu video doang. Dan ini ngapain sih guys? Ini basically reaction doang ya. Ini reaction nontonin film, dan kalau bisa film-filmnya yang terbaru guys ya. Dan ini oke kalau di short ya, karena pendek banget, dan kalau bisa kamu nggak usah masukin dia punya audio, nggak kenapa, oke. Tapi intinya kamu potong-potong dengan cepat, sekitar 5 detik, 3 detik, dan kamu reaction setengahnya kalian, muka kamu, yang bisa berdua, bisa sendiri, ya kan. Kemudian satunya lagi videonya. Kalau kamu lihat di sini guys, ini luar biasa guys, ya. Ini luar biasa. Coba begini dong, bahkan mereka nggak ngomong guys. Nggak ngomong guys, ngomongnya cuma sepatah, 2 patah kata doang, cuma begitu doang. Jadi yang penting cuma tampilin muka, mukanya ekspresi aja kayak gitu ya. Ini kenapa orang seneng ya? Karena orang pengen lihat reaksinya orang lain kalau nonton film, dan mereka tuh biasanya kalau mau nonton film baru, mereka tuh akan ngecek juga, ini menurut mereka gimana gitu. Dan ini guys, trending banget. Misalnya ada Marvel keluar film baru, ya kan, ada Disney keluar film baru ya, itu langsung guys, ya Netflix ada film baru, itu langsung masuk. Dan trendingnya kalau lagi naik semua ya. Makanya video-video kamu bisa cepet banyak ditonton orang. Asik kan? Alright, sekarang kita langsung ke niche berikutnya. Yuk! Oke guys, niche yang ini juga nggak kalah gampangnya. Dan ini menurut gue gampang banget. Niche apa? Ini ada reaction eksperimennya orang lain. Oke, jadi kamu cari video-video eksperimen ya, yang mungkin di TikTok atau Instagram Reels atau mungkin juga di YouTube Shorts ya, yang unik-unik, yang lucu dan bikin orang nunggu ya kan. That's it, kamu bikin. Coba kamu lihat di sini guys, yang nge-like aja 478.000 likes. Artinya minimal yang nonton ini sekitar 5 juta views ya. 5 juta views dari satu video doang guys. Lu nggak perlu ngomong, lu nggak perlu ngapa-ngapain, cuma tampilin muka aja, belakangnya ada eksperimennya orang, dan lu cuma kayak jangan gitu-gitu doang guys. Asik gak? Gampang banget gak? Aduh, ini bikin gue pengen bikin satu channel short juga ya. Cuma begini doang guys ya, reaction kayak gini guys. Ini bisa menghasilkan jutaan views guys. Dan kamu tahu sendiri ya kan, kalau 1 juta views di AdSense luar negeri itu sekitar 30 dolar. Artinya kalau dapat 5 juta, 5 dikali 30, 150 dolar guys. Dari satu video ini doang. Gue juga kepengen guys, kayaknya udah ngeliat gini, gue sendiri yang nge-review nih, jadi ngerasa kayaknya, wah ini penting banget ya, perlu bikin ya, bisa cuan gratis gampang guys dari YouTube Shorts ini. Oke, langsung aja kita ke niche berikutnya, yuk! Oke guys, niche selanjutnya nih, kalau kita lihat udah 120.000 likes, dan ini yang nonton actually lebih dari 1 juta guys ya. Ini yang nonton ini actually sekitar 9 juta, kalau kamu lihat ya, kamu bisa lihat di sini nih, dia punya channel ya. Ini ngapain sih? Ini basically adalah channel news guys, dan news ini kekinian ya kan, kamu coba lihat di sini ya. Nah ini guys, ini cuma begini doang ya guys, dan ini mungkin juga sih kayak ngambil dari videonya orang atau di crop atau gimana, kemudian di atasnya tinggal ditambahin doang ya, tinggal ditambahin aja kamu punya news channel apapun itu ya. Dan ini menurut gua cukup viral, kenapa? Karena news ini selalu sesuatu yang paling baru guys ya. Dan ini nggak perlu profesional banget guys ya. Kalau misalnya kamu sendiri di sini, kamu seneng ngejar news seperti ini, kamu tinggal pakai HP aja seperti ini dan udah bisa dibikin seperti ini ya. Dan kamu nggak perlu ngomong, nggak perlu ngapa-ngapain, pokoknya yang penting judul di atas sama di bawah, ya udah orang bisa ngira-ngira sendiri ngomongannya apa ya. Simple banget bukan?
ini kita akan belajar cara upload video short di YouTube terbaru beserta settingan-settingan pentingnya. Kamu akan belajar upload YouTube Shorts pakai HP dan juga PC. Video kali ini cocok banget buat kamu YouTuber pemula yang baru aja mau memulai channel YouTube Shorts. Dan buat kamu yang udah mulai upload, cek juga settingan upload YouTube Shorts yang gue spill di video kali ini ya. Kali aja ada yang kelewatan. Karena kalau sampai kelewatan, bisa jadi itu penyebab video Shorts kamu mentok di ribuan views atau bahkan 0 views doang. Tapi bukannya Bapak nggak rekomendasi YouTube Shorts. Jangan salah paham dulu ya, bukannya gue nggak rekomendasikan. Tapi kamu harus pilih jurusan dan fokus dari awal. Kalau kamu mau bikin channel YouTube Long, fokusnya ke video YouTube Long aja. Dan sebaliknya, kalau kamu sudah pilih channel YouTube Shorts, fokusnya ke YouTube Shorts aja. Jadi tidak boleh dicampur, oke? By the way, gue juga ada rencana sih bakal bikin channel khusus YouTube Shorts aja. So, nantikan aja tanggal mainnya ya. Intinya guys, bikin YouTube Long atau Shorts itu ada tantangan dan keuntungannya masing-masing. Nah, kali ini kita akan fokus ke cara upload YouTube Shorts dulu ya, biar kamu paham langkah-langkahnya dan apa settingan yang benar, agar video Shorts kamu lebih mudah direkomendasikan algoritma YouTube dan juga ditemukan dan ditonton oleh banyak viewers. Dan pengalaman gue sih, kalau kamu uploadnya bener, maka hasil viewersnya juga bisa gila banget. Dari puluhan, ratusan ribu, bahkan hingga jutaan views. Nih buktinya. Gimana? Kamu mau juga dapat jutaan views dari YouTube Shorts? Kalau mau langsung kasih like ya, dan komen dulu langsung sekarang, siap belajar Pak, dan tulis target subscribers channel kamu tahun ini. Nanti gue akan bantuin doakan agar target kamu bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Gimana? Udah di like dan komen? Gue tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, kalau udah langsung aja kita mulai tutorial YouTube-nya sekarang. Yuk, belajar jadi content creator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Cara upload video shorts di YouTube terbaru ini agak detail ya guys. Jadi perhatikan langkah-langkahnya dengan seksama. Kamu juga bisa tonton ulang-ulang video ini 2-3 kali biar lebih paham. Dan jangan lupa share link video ini ke WA kamu sendiri ya, biar nanti gampang nyarinya. Oke, video ini gue bagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama ini adalah siapkan videomu terlebih dahulu. Jadi kalau kamu mau ngupload video short di YouTube, saran gue adalah kamu ngedit dulu dengan aplikasi yang lain sebelum kamu ngupload di YouTube ya. Jadi yang pertama ini gue akan rekomendasikan salah satu aplikasi dari YouTube sendiri, namanya YouTube Create guys. Nah, YouTube Create ini kalau kamu lihat ya, di sini udah ada 4 bintang review dari 4.000 orang, ada 1 juta download udah, jadi cukup banyak. Nah, ini merupakan aplikasi terbaru dari YouTube. Ini merupakan video editor yang mirip banget dengan aplikasi CapCut ya. Nah, cuman bedanya apa guys? Bedanya ini lebih simple, lebih sederhana. Jadi kalau kamu mau mulai, ya kan saran gue mungkin pakai YouTube Create ini jauh lebih gampang. Dan juga ini adalah aplikasi dari YouTube-nya langsung. Di sini juga bisa taruh lagu-lagu yang baru, kamu bisa nge-sync langsung video kamu dengan musiknya, jadi bisa disamain gitu guys ya. Dan kemudian ada ribuan royalty free songs, termasuk lagu-lagu yang lagi ngetrend juga, ada juga semuanya. Kemudian ada transisinya, banyak transisinya, dynamic ya kan. Dan kemudian ada filter-filter yang banyak dan efek-efeknya juga banyak ya. Dan kemudian kamu juga bisa taruh add caption di sini ya. Jadi mirip banget seperti CapCut. Dan kemudian kamu juga bisa upload directly ke YouTube. Ini salah satu kelebihan daripada aplikasi YouTube Create ini ya. Karena kamu bisa upload langsung ke YouTube-nya. Nah, aplikasi kedua yang gue rekomendasikan adalah CapCut. Kalau kamu lihat di sini di Google Play ya, ini sudah 7 juta reviews, 4,4 bintang. Wow, luar biasa ya. Dan kemudian downloadnya guys, nggak main-main. 500 juta download. Alias setengah miliar, bayangin, setengah miliar downloadnya. Jadi bedanya luar biasa banget. Dan juga CapCut ini banyak sekali dia punya template ya kan, dan kemudian dia punya efek itu sudah AI generated guys. Nih contoh kayak gini ya, ini template ya. Template ini yang keren kalau di CapCut itu ya, kamu nggak cuma video doang guys ya, tapi juga foto-foto bisa. Oh ya, by the way, baik CapCut ataupun YouTube Create, dua-duanya gratis ya guys ya. Jadi don't worry ya kan, kamu bisa pakai ini secara gratis. Nah ini keren ya guys ya. Jadi CapCut ini ada AI generated effect di mana kamu bisa ngerubah muka kamu jadi kayak kartun ataupun juga dengan efek Pixar gitu ya, seperti Disney gitu, keren kan? Dan kemudian ada trending styles atau velocity 3D zoom yang modelnya kayak zut gitu ya, maju mundur, canggih banget ya kan? Nah ini yang gue suka juga. Kalau kamu misalnya mau ngerubah mau ngerubah background ya kan, kamu tinggal cut out doang guys. Bayangkan ini pakai video loh. Jadi ini bener-bener bener-bener aplikasi yang canggih banget menurut gue. Sampai bisa di cut out gitu, cuma kamunya doang yang keluar, background bisa diganti. Itu bisa pakai CapCut. Kemudian auto caption dan lyrics ya, ini umum ya, yang YouTube Create juga bisa. Cuma kalau auto caption di CapCut ini menurut gua 99% akurat. Beneran. Gua kemarin nyoba kayak pakai bahasa yang gaul gitu, kayak gue, lu gitu ya. Itu bisa guys, dia bisa ngenalin, canggih banget ya. Dan kemudian teks stikernya juga banyak banget ya kan, bahkan ada yang animasi dan kemudian efek filter, ada yang bisa kayak terbang atau gimana, yang orangnya banyak jadi satu kayak gitu ya. Itu bisa semua kalau CapCut ya. Kemudian animasinya juga banyak banget. Kalau gue sendiri pakai yang mana? Kalau gue sendiri sih pakai CapCut ya kan, karena menurut gue
gue mungkin lebih sering pakai ya, jadi lebih familiar. Dan kemudian juga menurut gue CapCut ini lebih superior dibandingkan dengan YouTube Create. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin YouTube Create next time juga bisa lebih bagus. Kalau kamu sendiri mau pilih yang mana? CapCut atau YouTube Create? Coba komen below ya, dan alasannya gimana? Coba komen sekarang ya. Oke, di bagian kedua ini kita akan belajar upload YouTube Shorts lewat HP kamu ya. Jadi pakai HP kamu aja. Nah, kalau kamu lihat di sini ya kan, ini mesti pakai aplikasi ya. Aplikasi YouTube-nya update yang paling baru, jangan lupa, oke. Kemudian next, kalau kamu lihat di sini ada tanda plus yang di tengah itu, kamu pencet aja di sini ya kan. Dan terus ada tulisan Create Short ya, Create Short. Create Short di sini ini ada dua pilihan sebenarnya ya. Kamu bisa syuting sendiri model kayak TikTok gitu ya kan, atau kamu bisa upload. Nah, kalau buat kamu yang sudah bikin videonya sudah diedit pakai YouTube Create ataupun juga CapCut, kamu tinggal klik di sini aja yang kiri bawah, oke. Kemudian pilih video kamu ya, pilih video kamu. Nah, contoh kayak gini ya, yang tadi ya. Nah, kamu tinggal pilih nih contohnya kayak gini dah, YouTube Create yang tadi. Nah, ini seperti ini ya guys ya. Nah, nanti kamu tinggal nunggu aja ya. Dan by the way, kalau YouTube Short itu tidak bisa lebih dari 60 detik alias 1 menit guys ya. Nah, cuman kalau kamu mau rubah jadi 15 detik juga bisa ya. Pencet yang kanan atas ini bisa jadi 15 detik ataupun 60 menit. Cuman saran gue pilih yang 60 detik aja. Kenapa? Kalau 60 detik lu punya kebebasan untuk pilih 60 detik full atau kurang ya kan. Kalau 15 detik kayaknya kecepatan deh menurut gue. Dan berdasarkan penelitian yang gue lakukan sendiri, kalau kamu lihat ini adalah analitik dari video-video TikTok gue. Dan kalau lu lihat di sini ya, yang paling rame itu adalah video antara 20 detik sampai dengan 35 detik. Dan ini udah dikonfirmasi juga oleh teman-teman gua yang lain, baik YouTuber ataupun juga TikToker, mereka pada ngomong ya kan, paling bagus itu antara sekitar 20 sampai 35 detik dan itu yang paling banyak ditonton orang. Alasannya kenapa? Alasannya waktu segitu cukup untuk menyampaikan informasi atau apapun yang kamu mau, dan kemudian juga nggak terlalu panjang, jadi nggak bertele-tele dan orang jadi bisa nonton sampai habis atau bahkan berulang-ulang, dan itu akan nge-kick algoritma YouTube untuk nge-push video kamu bisa dilihat lebih banyak orang lagi. Nah, kalau kamu pilih 60 detik tapi videonya itu misalnya lebih panjang, kamu bisa geser-geser di sini ya guys ya. Nah, saran gue misalnya contoh kayak di sini nih ya, kamu pilih misalnya sekitar di sini 30 detik. Nah, misalnya kayak gitu ya. Terus kamu nonton sendiri nih, ini sampai di mana ya. Nah, kalau udah dapat seperti itu, next yang akan kamu lakukan adalah kamu pencet done di sini. Nah, dia akan processing guys ya. Dia akan processing sebentar untuk nge-cut video kamu jadi 30 detik tersebut. Nah, selanjutnya di sini yang penting menurut gua adalah kamu add sound ya. Menurut gua penting jangan pakai add sound dari CapCut-nya ataupun dari YouTube Create-nya ya. Tapi kamu pilih langsung dari aplikasi YouTube ini ketika kamu ngupload di HP ya. Kenapa? Karena katanya sih itu akan lebih terbaca oleh algoritmanya YouTube ya kan. Tahu bener tahu nggak ya kan? Coba kamu bisa juga dari sini ya langsung ya. Jadi kamu add sound di sini ya kan. Nah, kamu pilih lagu-lagu yang viral guys ya. Gua nggak tahu lagu viral apa. Coba kamu cek di sini ada lagu recommended ya kan. Ada top sound ya kan di sini ya kan. Kamu bisa tes satu-satu ya guys ya. Dan ini semua udah lolos dari copyright. Karena kenapa? Kalau udah ada lagunya di sini artinya YouTube udah bayar copyright-nya ke pemilik lagu ya. Jadi don't worry, apalagi kalau kamu bikin YouTube Shorts ya. Jadi saran gua kamu ambil yang dari sini ya. Contoh misalnya kayak gini lah. Gua pilih yang ini aja deh. Nah, ini gue pilih seperti ini. Oke guys, sedikit tips ya kan. Kalau kamu udah suka dengan lagunya tersebut ya kan, kamu save soundnya ya. Save soundnya tujuannya apa? Supaya kamu bisa pakai berulang-ulang. Loh, ngapain Pak? Emang semua video short saya pakai lagu yang sama? Betul. Kenapa? Karena tujuannya supaya punya branding. Jadi shorts kamu tuh punya branding, lagunya pakai yang itu aja. Kalau bisa yang nggak ada suaranya ya kan, jadi bisa orang bisa paham bahwa ini videonya kamu ya. Ini bagus banget buat branding. Kemudian next, kamu di sini masih bisa ngedit guys ya. Kamu bisa tambah tulisan di sini kalau mau ya kan. Nah, kayak gini ya, kamu bisa rubah-rubah. Kemudian kamu bisa kasih filter juga, bisa kasih voice over kalau mau ya kan. Atau ada yang baru di sini. Nah, kamu bisa ask a questions ya kan. Nah, kamu bisa tulis aja question, siapa yang lebih ganteng. Misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti answer-nya ditulis ini ya. Ini menarik ya. Answer ini kalau ada orang yang jawab di sini. Jadi ini men-trigger orang untuk engage ya di dalam videonya kamu. Kalau ada orang jawab, nanti akan keluar di komen ya. Akan keluar di komen. Kamu bisa coba ya. Ini salah satu trik supaya YouTube Shorts kamu bisa lebih banyak yang engage. Menarik kan? Oke, kalau ini udah beres semua, tinggal kamu pencet sekarang next. Nah, di sini kamu perlu add detailsnya. Ini settingan ini penting banget guys ya. Nah, yang pertama itu adalah caption. Caption YouTube Shorts ini adalah judul ya. Judul ini penting banget. Ini lebih baik kamu research dulu SEO-nya ya. Pakai VidIQ ataupun juga TubeBuddy ya kan. Ini kamu bisa taruh judul ya kan. Misalnya judulnya YouTube Short Pemula. Contohnya misalnya seperti itu ya. Pemula ya. Kemudian kamu bisa tambahin pagar hashtag ya kan. Pagar hashtag di sini nggak usah terlalu banyak. Misalnya kayak gini, ini udah ada ya kan.
Misalnya contoh seperti ini ya, 3 biji, udah selesai ya. Nah ini tujuannya akan keluar nanti pada saat orang search ya. Jadi ini penting banget judul ya. Jadi nggak terlalu banyak kalau di sini ya. Kemudian visibility taruh aja di public guys ya. Oke, taruh di public. Kalau misalnya udah selesai kamu save nanti dia akan langsung on. Kemudian lokasi. Nah lokasi ini ada yang taruh ada yang enggak. Cuma saran gue ditaruh aja ya. Taruh di tempat yang sesuai dengan ketika kamu syuting ya. Misalnya contoh kamu syutingnya di Singapura atau di Jakarta atau di Bali, Surabaya, terserah ya kan. Taruh di situ. Tujuannya apa? Karena YouTube ini sebagai search engine, dia nanti akan merekomendasikan video-video dari tempat lokal. Terus audience ya. Audience jangan taruh yang for kids ya guys ya. Oke, kalau kamu taruh for kids nanti nggak ada iklannya. Kalau nggak ada iklannya nggak ada AdSense-nya. Nah, cuman kalau video kamu memang ini ditujukan buat anak-anak ya kan, mendingan lu ngaku aja. Karena kalau kamu misalnya video ini ditujukan buat anak-anak atau YouTube berasumsi buat anak-anak tapi kamu nggak ngaku, kamu nanti bisa kena ban, hati-hati ya kan. Kemudian ada satu fitur yang menurut gue menarik banget. Ini adalah related video. Related video ini kamu bisa taruh video shot kamu lainnya atau video long kamu. Cuman karena gue ngajarin jangan dicampur antara long sama shot, biasanya keluarnya video shot kamu. Next ada shot remixing ya kan. Allow video dan audio remixing. Ya di allow aja. Kita kepengen orang bisa nge-remix videonya kita ya. Kemudian add paid promotion label ini nggak usah peduli ya guys ya. Karena ini bukan paid promotion. Cuma kalau kamu paid promotion ya ngaku aja ya. Sama ini nggak penting sih menurut gue. Nah kalau komen harus on ya. Jangan di off kan ya guys ya. Karena kalau komennya off itu nggak ada yang komen. Jadi ini by default on ya. Kalau udah selesai kamu tinggal klik upload shot, selesai. Gampang kan? Oke, sekarang kita langsung lanjut. Gimana cara upload shot dari PC? Yuk! Oke, sekarang kita akan belajar gimana cara upload YouTube Short dari PC. Nah, caranya adalah kamu pergi ke YouTube nih, di sini YouTube ya kan, dan login ke dalam akunnya kamu. Dan kemudian kamu lihat di sini ada tanda ya kan, yang kayak kamera gini, create, kamu klik aja di sini. Terus ada upload video ya. Jadi klik di sini upload video. Nah, ini mirip seperti ngupload YouTube Long, ya kan? Cuman bedanya di sini adalah kamu ngupload video yang YouTube Short. Nah, video YouTube Short itu tahu dari mana itu video YouTube Short? YouTube akan secara otomatis membuat video ini kategorinya sebagai YouTube Short apabila video kamu itu vertikal, kemudian 1 menit atau kurang. Nah, kalau video kamu vertikal, tapi misalnya 2 menit atau 1 menit lewat 2 detik, 3 detik, itu akan tetap dikategorikan sebagai YouTube Long. Ya, paham di sini guys ya? Makanya jangan heran kadang-kadang kalau kamu lihat kenapa videonya vertikal kok masuknya ke long, tidak masuk di short, itu karena lebih dari 1 menit ya. Tapi kalau kamu vertikal dan kurang dari 1 menit itu pasti dijadikan sebagai YouTube Short. Jadi kamu nggak perlu pilih-pilih lagi ya. Nah, di sini kamu tinggal drag and drop video files to upload ya kan. Kita select files di sini. Jadi kamu bisa langsung drag kayak gini guys. Nah, ini seperti ini ya, oke. Kalau sudah seperti ini kamu bisa rubah judulnya. Again, judulnya sekali lagi kamu pakai vidIQ ya kan, ataupun juga TubeBuddy ya kan. Kamu cek dulu keywordnya yang paling rame itu apa. Contohnya sini gue bikin lah YouTuber pemula shorts, misalnya contoh kayak gitu. Deskripsi, saran gue kamu ulang title-nya sekali, ya kan. Nggak terlalu penting ya kan. Kamu bisa pakai pagar juga di sini YouTuber pemula. Nah, ini kelihatan ya, ada 310.000 video yang pakai. Kemudian YouTube Shorts 203 video yang pakai ya, kurang lebih seperti itu. Taruh aja 3 ya, nggak lebih dari 3 menurut gua. Kemudian thumbnail, kalau thumbnail menurut gua nggak perlu ya kan, karena ini YouTube Shorts, oke. Tapi katanya sih YouTube Shorts juga thumbnailnya bisa diganti. Kalau lu mau coba aja. Cuma kayaknya sih kalau dari PC thumbnailnya nggak bakal berubah ya. Jadi YouTube akan secara otomatis nyari cuplikan dari video kamu ke detik keberapa. Nah itu yang dijadikan thumbnail. Kemudian playlist. Nah, kalau misalnya kamu pakai PC atau pakai desktop, ini akan lebih banyak ya. Playlist kamu pilih aja, ya kan, mau yang mana, ya kan. Kamu bisa bikin juga yang baru, ya kan. Kemudian audience, no it's not made for kids, ya kan. Kemudian no it's not paid promotion, kecuali kamu iklan. Automatic chapters, karena cuma 1 menit, ya nggak perlu, ya kan. Cuma mau allow, nggak ada masalah. Featured places ini oke-okein aja, automatic concept oke-okein aja, nggak ada masalah ya kan. Nah kalau lewat PC atau desktop itu ada yang namanya teks. Teks ini ya bukan kayak pagar gitu, jadi mirip lah kayak kata kunci gitu ya. Oke, jadi kamu tulis aja di sini YouTuber pemula, mau dibikin nyambung juga bisa, silakan. Ya, jadi kamu tulis aja sebanyak-banyaknya yang kamu suka ya. Dan perhatikan kalau teks ini adalah 3 kata kunci pertama, itu yang kata kunci utama dari videomu ya.
Jadi kamu bisa bikin yang banyak, nggak ada masalah ya kan. Cuma yang 3 yang pertama itu yang paling penting menurut gua. Nah kalau kamu pakai vidIQ, dia udah ada nih kayak gini nih contohnya ya. Kamu bisa klik di sini, tinggal nambahin aja, kamu nggak perlu pusing ya, karena udah direkomendasikan oleh aplikasinya. Kemudian next, language ya. Kalau gua pakai bahasa Indonesia, caption certification, none, nggak usah pusing ya kan. Recording date mau ditaruh boleh, nggak ditaruh boleh. Video location bisa taruh di kota mana kalau kamu mau, sama seperti yang tadi di HP ya. Kalau nggak taruh juga tidak masalah. Nah, license ini penting guys ya. Kalau di sini taruh standar YouTube license, jangan pilih yang Creative Commons. Bedanya apa sih Pak? Bedanya kalau kamu taruh Creative Commons ya kan, video kamu itu bebas di copy oleh orang lain. Dan kalau di copy lo nggak bisa protes. Tapi kalau standar YouTube license itu kalau kamu di copy orang, kamu bisa minta YouTube untuk take down. Paham di sini ya? Jadi saran gue pakai standar YouTube license. Kalau embedding oke, nggak ada masalah. Artinya video kamu tuh boleh ditaruh di websitenya orang ya. Jadi itu oke. Publish to subscription, feed, notify subscribers, ya maulah ya kan, semua subscribers harus dapat videonya kita begitu kita ngupload, oke. Dan kemudian allow video audio remixing, yes, di allow ya. Kategorinya kamu pilih terserah mau yang mana ya kan. Yang paling gampang how to style, tapi karena ini yang pertama biasanya itu banyak orang yang pilih, oke. Dan kalau banyak pilih saingan kamu berarti banyak. Saran gue pilih sesuatu yang berbeda ya, misalnya kayak apa ya, non-profit, people and blogs ya kan, paling banyak mungkin people and blogs ya lebih bagus. Comment analytics di on ya kan, sort by top, dan kemudian kamu klik next. Nah karena ini video pendek, video elemen dan lain sebagainya itu nggak perlu ya. Subtitle kayak gitu itu nggak perlu ya. Ini makanya gue bilang kalau subtitle di sini itu beda ya, karena ini YouTube long ya. Jadi cuma dianggap sebagai YouTube Shorts. Saran gue memang lebih mending kalau YouTube Shorts itu pakai HP. Cuma kalau ini kan kita pakai PC ya. Jadi yang add subtitle apa ini percuma juga nggak bisa ya kan. End screen sama cast nggak bisa. Kita next saja. Kemudian cek, dia akan ngecek ya kan copyright oke apa enggak, lagunya gimana ya kan. Dan kemudian habis itu klik next lagi. Visibility-nya kalau misalnya udah yakin ini udah pasti bagus, langsung aja klik public di sini ya kan, dan kemudian kamu tinggal publish. Begitu publish selesai, gampang kan? Itulah cara upload video short di YouTube terbaru tahun ini buat kamu YouTuber pemula dengan menggunakan HP ataupun PC atau laptop. Oke guys, YouTube Shorts itu gampang-gampang susah ya kan. Memang bikinnya kelihatannya pendek gitu ya. Tapi ternyata tidak sesimpel yang kita pikir guys ya. Karena kalau kamu nggak ngerti formulanya, ini YouTube Shorts tuh beda dengan YouTube Long. Kok video saya begitu ngupload nggak ada yang nonton Pak? Nah itu dia ya kan. Padahal YouTube itu udah royal banget istilahnya bagi-bagiin views. Tapi kalau misalnya video kita tuh sampai nggak ada yang nonton, berarti pasti ada kesalahan. Bener nggak? Nah kita akan lihat apa aja kesalahan kita. Kesalahan terbesar YouTube Shorts yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula yang pertama adalah ini guys. Awalan YouTube Shorts-nya itu tidak membuat orang kepo, ya kan? Jadi tidak ada yang menarik sama sekali di awal. Nah ini guys, ini penting banget ya. Pada saat awal video kamu, tahu kan video Shorts itu kan pendek banget ya. Ada yang cuma 20 detik, 30 detik, ada yang paling lama tuh 1 menit ya kan. Tapi saran gue jangan sampai penuh sepanjang 1 menit ya. Beberapa detik, misalnya 35 detik, 40 detik itu ideal banget. Masalahnya ya kan, banyak orang ketika bikin video itu di depannya itu slow banget, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas yang menarik. Jadi nggak bikin orang kepo sama sekali. Dan itu yang membuat orang nggak bakal nonton sampai habis. Atau dia akan langsung skip, karena nggak ada yang menarik. Ini gue kasih salah satu contoh ya. Dan ini adalah dari Pradinata 004 ya. Gue kasih lihat videonya nih. Oke, ini adalah video dari Pradinata 004, salah satu subscribers kita. Thank you sudah subscribe di channelnya Michael Sugiarto ya. Nah, saya mau review sedikit ya teman-teman ya. Ini baru ada 3 video, nggak banyak. Video yang pertama, Teraseri Cisalada ini 2.300 views. Bagus Pak. Kemudian ada Curug Balong Endah dan Warung Jurang Bojong ya kan. Nah, kenapa yang terakhir ini cuma 5 views ya kan, padahal sebelumnya ada 2.300. Nah, kalau menurut gua sih karena di depannya itu nggak jelas ya, maksudnya orang nggak tahu apa. Dan by the way ini lagunya gua matiin ya untuk menghindari copyright. Jadi modelnya cuma kayak gini doang, dia pakai lagu yang cukup populer ya kan. Tapi intinya cuma kayak gini gitu. Jadi kayak nggak ada apa ya, ini mau ngomongin apa gitu ya. Nah, ini kan judulnya Warung Jurang ya. Saran gua mestinya dikasih lihat jurangnya gitu kan ya, dikasih lihat jurangnya dan kemudian ada warung di situ, ada warungnya di situ ya, warung jurang misalnya seperti itu, ada suara atau kamu ngomong sedikit gitu ya, itu akan lebih menarik menurut gua. Dan kalau kayak begini ya kan, istilahnya yang ngelihat juga SEO-nya nggak terlalu kelihatan ya. Nah coba kamu bandingkan dengan video yang satu ini, yang ini bisa bikin orang kepo di awal-awalnya. Oke, ini adalah video dari Ada Kenyang ya kan, dan di sini kalau kita lihat video ini yang nge-like aja 452.000 like. Oke, ini yang nonton jutaan guys ya. Oke, gue kasih lihat di sini. Kan di toko ramen kejujuran yang nggak ada pelayannya sama sekali. Nah,
Jadi di depan tuh udah statement ya guys ya, dia lagi makan ramen ya kan, ramen itu sesuatu yang populer, dan kemudian makan di restoran kejujuran yang tokonya itu nggak ada staffnya sama sekali. Nah itu udah langsung bikin orang kepo ya kan, wih toko kejujuran di mana gitu ya, nggak ada staffnya, kok bisa ya? Jadi orang pengen nonton, bisa paham ya? Jadi kalau untuk bikin orang penasaran itu kamu either pakai visual yang wow banget, yang bikin orang kepo, misalnya kayak tadi ya, warung di tengah jurang misalnya, atau di atas jurang, di pucuk jurang, bisa aja kayak gitu ya. Atau kamu bikin suatu statement atau suatu pernyataan atau pertanyaan yang bikin orang kepo dan pengen denger. Contohnya seperti ini ya kan, tes kejujuran, toko ramen buka 24 jam pada saat nggak ada staffnya sama sekali. Gimana? Kamu mau coba juga? Coba langsung ya, nanti kalau udah coba tolong komen below. Oke, kita langsung lanjut ke kesalahan berikutnya, yuk. Oke, kesalahan terbesar YouTube Shorts yang paling sering dilakukan pemula berikutnya adalah judulnya. Yes, judul. Di YouTube Shorts itu ada judulnya guys ya. Judulnya itu tidak membuat orang kepo. Kalau yang sebelumnya itu awalannya nggak bikin orang kepo. Next adalah judulnya. Loh, kok Pak judulnya Pak? Yes, karena boleh percaya boleh nggak, pada saat kita ngelihat YouTube Shorts ya, itu kan sebelum kita nonton apapun, kelihatan tuh judulnya, kebaca, bener kan? Dan judulnya itu memberikan apa ya? Memberikan sepenggal harapan, ekspektasi. Kira-kira videonya seperti apa? Kalau misalnya judulnya kamu itu tidak menarik, itu bikin orang nggak pengen nonton. Nah, gue kasih lihat contohnya di sini ya. Nah, gue kasih salah satu contohnya ya. Contohnya ini adalah salah satu subscribers kita namanya Brian Aquatic. Halo Brian, apa kabar? Nah, ini contohnya kalau kita lihat ya, Brian ini lumayan sebenarnya udah 18.000 subscribers ya kan. Yang paling populernya coba kita lihat. Ini ada 3,7 juta subscribers. Maintenance Nature Aquascape, cara menanam Monte Carlo dan lain sebagainya ya kan. Tapi yang terakhir guys ya, ini turun banget guys ya, cuma 2.000, 2.500, 1.700, 277. Nah, coba kita lihat di sini ya. 277 views. Kenapa bisa seperti itu ya kan? Jadi judulnya kalau kita lihat di sini, Simple Paludarium 20 cm itu menurut gua sama sekali nggak menarik ya. Kenapa? Karena paludarium itu apa ya? Mungkin kalau muncul di beranda gua nggak tahu ini apaan ya, dan gua mungkin sedikit tertarik dengan itu, tapi gua nggak ngerti paludarium, mungkin akan gua skip ya kan. Jadi saran gue ya, title-nya diganti ya kan, mungkin dibikin sebuah pertanyaan ya kan. Kamu tahu paludarium itu apa? Misalnya contoh seperti itu ya, bikin orang kepo sedikit ya. Nah ini ada salah satu contoh dari video channel lain yang ini luar biasa sih menurut gue ya. Ini namanya Kokiko, Bang Tiko. 2,6 juta subscribers guys ya. Video yang paling populernya ini guys ya, 28 juta. Nih ya, gue kasih lihat cara dia bikin judul, pinter banget ya. Dapatnya adik buaya, panah ikan malam-malam. Nah, itu guys ya, bikin orang penasaran ya kan. Terus kelihatan tuh kayak adiknya buaya tuh kayak apa. Oke guys, kalau kita lihat videonya di sini ya, dapatnya adik buaya, panah ikan malam-malam. Nah, buat orang yang hobi kayak gini ya, ini pasti penasaran ya kan. Kayak apa gitu ya. Ini seperti apa ular? Aku menemukan sesuatu, ini seperti ekor ular. Jadi depannya tuh udah langsung kayak gitu. Terus ditarik-tarik kayak gitu guys. Tuh. Wah, bikin orang tambah kepo, bener gak tuh? Nah, dilihat-lihat kayak gitu ya. Wow, apa itu? Oh, dia manah ikan guys, malam-malam, luar biasa orang ini. Nah, kayak gini-gini nih, ini rame guys ya. Orang penasaran, pengen tahu. Karena kenapa? Buayanya juga nggak dikasih lihat langsung, ya kan? Tapi orang pengen tahu gimana cara dia nangkep adiknya buaya di sini. Bisa paham ya? Orang akan nungguin sampai dapat adiknya buaya itu. Nah, which is di sini nih. Wah, beneran lu guys, adiknya buaya. Nih gile. Luar biasa banget ya. Nah, paham kan ya? Jadi judulnya itu harus bisa bikin orang kepo ya. Jadi bikin orang pengen nonton terus sampai akhir. Kesalahan terbesar YouTube Shorts yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula selanjutnya adalah YouTube-nya itu tidak ada unsur hiburan. Alias apa? Alias terlalu serius atau terlalu edukatif. Nah, ini ada salah satu contoh yang bagus banget dari salah seorang subscribers kita. Ini dari channel Edu Merdeka. Halo Pak, apa kabar? Wah, ini luar biasa nih ya. Tapi kalau kita lihat videonya, nah videonya ini ya judulnya gini ya. Miskonsepsi Project P5, Pembukaan Liga Pelajar, Lokakarya PSP 2 Sidra Praptor, Askap Liga Pelajar, Belajar Main Karikatur. Nah, intinya gini ya. Kalau kita lihat judulnya aja, Lokakarya PSP 2 Sidra Praptor. Bukannya kenapa ya Pak ya, tapi udah jelas kebayang ini pasti sesuatu yang serius banget gitu ya. Dan juga ini kalau misalnya dia bukan orang yang ikut Lokakarya itu, dia tak mungkin tertarik ya. Dan isinya juga ya menurut saya sih mungkin bukan sesuatu yang menghibur ya, tapi ini informatif, edukatif ya. Nah saran saya, kalau bikin ini ya, kalau bikin YouTube Shorts ya, karena waktunya tuh sangat singkat. Orang itu biasanya nggak pengen belajar sesuatu yang terlalu dalam.
Dan dia juga nggak pengen terlalu yang edukatif banget ya. Jadi mereka itu kebanyakan lebih seneng dihibur. Kenapa begitu? Kita mesti ingat, ketika orang melihat YouTube Shorts, pada saat dia kapan sih? Pada saat dia iseng-iseng guys ya. Jadi kebanyakan orang lihat YouTube Shorts itu ketika dia mungkin lagi iseng jenuh di kantor ya kan. Atau mungkin dia lagi di kamar mandi ya kan. Atau mungkin dia lagi di bus nongkrong lihat. Jadi dia nggak sempet untuk belajar sesuatu yang serius atau ngeliatin sesuatu yang serius. Jadi dia lebih senang sesuatu yang menghibur. Karena mengisi waktu luangnya dia ya. Jadi saran saya, kalau mau buat ya buatlah sesuatu yang menghibur ya. Karena itu menurut saya mungkin 90% orang nyari YouTube Shorts ataupun TikTok seperti itu. Sebagai salah satu contoh yang bagus nih ya, gue mau kasih lihat ya di sini ya. Di sini ada keluarga Zian, ada yang tahu? Wah, ini juga gede banget ya. Nah, ini videonya guys yang nonton jutaan ya, yang nge-like aja 500.000 guys ya, 500.000. Memang sih orang pada protes sama gue, "Pak, kamu kasih contoh yang orang udah terkenal, Pak." Ya iyalah ya kan, karena udah terkenal dia jelas gitu ngapainnya. Dan dia ngapain di sini ya? Tebak merek teh manis, ya kan? Ini ada edukasinya sedikit. Tapi ini lebih ke apa ya? Lebih ke hiburan gitu ya. Jadi lucu-lucuan aja kayak gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin orang mikir kalau video yang lucu-lucuan gini kok dapetnya bisa banyak. Ya memang karena begitu. Karena pada saat orang nonton YouTube Shorts itu, dia lebih kepengen sesuatu yang menghibur, bukan yang terlalu edukatif. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya kan video-video seperti ini hiburan gitu ya. Simple, mengisi waktu luang dan iseng-iseng berhadiah ya kan. Dia lihat nih, oh menang nih dapat hadiah, menang dapat hadiah kayak gitu. Orang Indonesia tuh seneng yang seperti itu. Bukan cuma orang Indonesia sih, orang luar negeri juga senengnya seperti itu ya. Jadi kalau kamu bikin YouTube Shorts, ingat-ingat ya, harus ada unsur hiburannya. Kesalahan terbesar YouTube Shorts yang paling sering dilakukan pemula selanjutnya adalah ini guys ya. Show, don't tell. Kebanyakan orang bikin YouTube Shorts ya kan, itu apalagi yang edukatif ya kan, istilahnya tuh cuma ngomong aja, kagak dikasih lihat itunya apa gitu ya. Gue kasih salah satu contoh yang bagus juga ya. Ini dari salah satu subscribers kita, namanya Hidup Penuh Motivasi ya. Jadi videonya kayak gini guys ya. Videonya cuman satu quotes, ini dari Richard Branson gitu, kemudian ada sedikit background dan lagu. Begitu doang ya kan. Gua ngerti banyak sekali orang bikin video-video motivasi seperti begini ya kan, dengan harapan bisa dapet views yang banyak dan bikinnya pendek sekali ya kan. Karena kenapa? Kan mau ditonton sampai habis. Jadi bikin cuma 5 detik, 10 detik. Tapi gua kasih tahu ya kan, video-video kayak gini ini bakal diberantas YouTube guys. Beneran bakal diberantas YouTube. Dan ini nggak terlalu bagus gitu isinya ya. Dan juga kamu ngelihat kayak gini, pertanyaan gue, lu mau gak sih nonton sampai akhir gitu ya? Pertanyaan gue sih mungkin kagak gitu ya. Maksudnya nggak ada artinya gitu nonton kayak gini, motivasi hidup ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada esensinya gitu ya. Paham di sini ya. Jadi kalau kamu bikin video itu, make sure video itu tuh ada dagingnya gitu ya intinya. Kalau misalnya Richard Branson mungkin usaha dikit lah ya, mungkin pakai mukanya Richard Branson dimasukin atau gimana gitu ya. Ada sedikit mungkin Richard Bransonnya lagi ngomong, pas lagi ngomong ini misalnya seperti itu ya, itu bisa. Itu mungkin lebih bagus ya. Itu artinya show don't tell. Gue mau kasih lihat satu yang bagus nih ya. Ini dari Alekin Bawiko. Saya juga nggak tahu siapa. Tapi video ini guys, yang nge-like aja 1,4 juta. Yang nge-like 1,4 juta, ini nonton puluhan juta guys ya. Jadi dia bikin apa nih? Part 2 eksperimen berjalan di jebakan lem tikus raksasa. Jadi dia menceritakan ya kan, dia ngambil videonya orang lain obviously di sini ya kan, dan dia taruh videonya di atas, setengahnya lagi dia ngomongin, dia ngejelasin ya kan. Jadi intinya cuma ngejelasin doang nih kayak gini ya. Nah, gini guys ya. Jadi kalau ini beda dengan misalnya dia cuma cerita doang, nggak dikasih lihat orang itu terjebak lem tikus raksasa itu seperti apa, nggak ada, ya kan? Tapi di sini dia menjelaskannya ya istilahnya dengan videonya orang tersebut. Dan ini kayaknya bukan cuma dari video itu deh, dia campur-campur juga, atau gimana gitu ya. Tapi intinya seperti itu guys ya. Jadi orang tuh bisa sambil lihat, bisa sambil dijelasin. Jadi ngomong kasarnya dia kayak translator aja sih. Tapi ini terbukti guys ya, ini terbukti. Coba kita lihat si Alekin ya. Wah, ini 68 juta. Guys, 68 juta kalau kamu kali dengan 100.000 ya 6,8 juta. Lumayan ya. Ini guys menurut gue ya. Jadi show don't tell ya. Jangan cuma di ngomongin doang, tapi dikasih lihat gambarnya. Kalau kamu nggak ada ya cari videonya orang lain ditaruh di situ, itu juga boleh menurut gue ya. Tapi jangan sama-sama dua-duanya ngomong, lu juga ngomong ya, nggak ada gunanya, bener gak? Nah, kesalahan terbesar YouTube Short yang paling sering dilakukan pemula selanjutnya, menurut gue ini penting banget dan ini bisa dipakai sebagai teknik yang kamu lakukan berulang-ulang. Adalah banyak orang itu langsung ngasih tahu semua tuh di awal, ya kan? Artinya semua itu udah di depan dulu gitu ya. Jadi orang nggak ada ekspektasi nantinya seperti apa, ya kan? Orang nggak ada
ngerasa ada peningkatan, ada perubahan seperti apa. Nih gue kasih contoh yang bagus ya. Ini judulnya ya, teknik membuat lawang nangis. Sebenarnya bukan lawang, lawan. Dia salah tulis nih ya, lawan nangis ya kan. Jadi tanding pencak silat usia dini putri. Ya kan? Kalau misalnya seperti ini ceritanya mamanya lagi atau pelatihnya ngasih instruksi ke anak kecil ini nih, ya kan? Anak kecilnya lucu ya, cute, imut-imut, mau tanding gini-gini dulu gitu ya. Nah, jadi dikasih instruksi, kamu sih gini, oke? Ya, oke. Nah, kemudian dia tanding nih. Aduh, lucu deh kalau lihat anak kecil tanding silat atau karate atau taekwondo gitu ya. Coba lihat ya. Nah, apa yang terjadi di sini guys ya? Kita nunggu siapa nih yang nangis ya? Gimana caranya? Kok bisa nangis ya? Jadi intinya apa ya? Intinya kamu mesti kasih orang ekspektasi ya kan? Bahwa hasil akhir nanti dari video ini tuh apa? Dan orang bakal nungguin ya kan? Nah itu ya guys ya. Gimana menurut kamu? Gampang nggak untuk merubahnya? Udah siap untuk merubah YouTube Shorts kamu supaya bisa lebih dapat banyak views lagi? Kalau udah siap langsung komen below ya. Siapa gitu ya. Komen sesuatu yang relevan. Siapa tahu nanti channel kamu dan video kamu saya tampilkan di video saya berikutnya. Ini adalah sebuah tips YouTuber pemula ya, yang udah gue terapkan sendiri di video-video gue di Teknobi. Dan ini adalah beberapa video shorts gue yang berhasil mendapatkan jutaan views di YouTube. Lihat nih guys, ini adalah HP yang cuma seukuran jempol doang. Nah, ini bukan HP mainan ya, ini merupakan HP Android terkecil di dunia. YouTuber paling kaya di Indonesia dari AdSense. Dan ini bukan Raffi Ahmad atau Atta Halilintar ya. Well, siapa dia? Mr. Beast bikin video $1 juta tapi malah rugi. Kalau kamu penasaran ceritanya, like dulu ya biar gampang ingat ya. Gimana guys? Nah, sekarang gue bakalan share ke kalian apa sih caranya dan strategi yang gue lakukan supaya bisa dapat jutaan views dari YouTube Shorts. Dan nonton terus sampai akhir ya, soalnya gue akan kasih bonus tips super penting setelah gue share strategi yang terakhir, yaitu gimana sih caranya mengatasi monetisasi Shorts yang kecil. Maksud gue tuh gimana caranya biar bisa dapat cuan AdSense yang lebih gede. Penasaran kan? Nah, jadi make sure kamu tonton terus video ini sampai akhir ya. Yuk! Oke friends, sebagai seorang content creator kita pasti tahu kenapa YouTube Shorts itu beda dengan YouTube Long. Yang pertama itu masalah durasinya. Jadi YouTube Shorts itu adalah video-video YouTube yang vertikal, harus vertikal, oke? Dan kemudian durasinya itu maksimum 1 menit atau kurang. Kemudian yang kedua adalah target marketnya. Maksudnya apa Pak? Kok beda target marketnya? Jadi kalau target marketnya menurut gue, ini menurut gue ya, YouTube Shorts itu punya target market yang jauh lebih beragam dan jauh lebih besar dibandingkan dengan YouTube Long. Dan next yang sedikit beda adalah algoritmanya ya. Algoritma di YouTube Shorts ini menurut gue beda dengan YouTube Long ya. Meskipun sekarang agak sedikit 11-12. Jadi algoritma YouTube Shorts ini menurut gue lebih mementingkan namanya completion rate ataupun juga rewatch rate. Jadi kalau kamu bisa membuat viewers itu nonton video shortsmu sampai selesai, sampai habis ya kan, itu bagus poinnya. Oke, cara yang pertama untuk menghasilkan jutaan views di YouTube Shorts bagi kamu YouTuber pemula adalah make sure di awal video ya kan kamu punya strong visual. Nah, maksudnya apa Pak strong visual? Strong visual itu semacam kayak hook ya. Jadi hook itu adalah 3 detik, 5 detik pertamanya kamu. Biasa ada orang tuh bikin kayak pertanyaan atau pernyataan, tapi menurut gue itu kurang. Menurut gue lo perlu punya visual yang strong. Maksudnya di awal itu udah striking banget gitu ya. 3-5 detik pertama bikin orang itu strike banget ya. Jadi bikin mereka kayak tercengang gitu nonton videonya. Ini guys, hasilnya nih ya, hasil daripada video-video yang depannya tuh strong visual banget nih. Coba lihat. Nah guys, jadi video Teknobi yang ini dimana gue ngomong Elon Musk coba pasang chip di otaknya manusia, itu kelihatan banget guys. Itu striking banget dimana ada sebuah chip yang dipasang beneran di otaknya manusia, di kepalanya manusia gitu ya. Itu striking banget guys. Jadi visual tuh penting ya. Ngomongan penting, tapi visual lebih penting ya. Nah ini video ini dapat 3,5 juta views guys. Ya itu sebagai buktinya aja. Dan sekarang kita akan lihat salah satu videonya Teknobi lagi yang luar biasa juga menurut gua visualnya ya. Dan kamu bisa pelajari guys ya. Jadi mungkin next time kalau kamu bikin video-video visualnya di depan itu lebih menarik. Nah contohnya kayak gini nih ya, yang satu lagi ya. Oke guys, di video Teknobi yang ini dapatnya lebih banyak guys, 5 juta views. Oke, nah kenapa? Karena di awal tuh gue ngomong ini HP Android terkecil di dunia dan beneran kecil banget guys ya. Kecilnya segini guys. Segede jempol ya, segini doang. Nah, luar biasa kan. Nah yang menarik juga adalah gue tanya, buat apa HP Android sekecil gini? Coba pikir guys ya, komen below kalau menurut kamu HP Android ini bisa dipakai buat apa ya? Let me know. Oke, cara selanjutnya untuk menghasilkan jutaan views dari YouTube Shorts adalah kita perlu perhatikan namanya retensi dan durasi. Nah, ini pengaruh ya guys ya.
Retensi itu adalah seberapa lama orang nonton sebuah video. Durasi itu adalah panjangnya video tersebut. Seperti tadi gue udah pernah ngomong ya kan, durasi video shorts itu 1 menit guys, 1 menit, oke? Cuman guys, meskipun kamu dikasih maksimum 1 menit, ya nggak usah dipas-pasin 1 menit gitu ya. Banyak orang itu pikir, gue dapet 1 menit malah kurang. Ngapain ya kan? Namanya juga bikin video shorts, tuh mesti mikir sebagai orang yang bikin video shorts. Jangan bikin video long. Beda lo ya. Kalau bikin video shorts, kalau bisa malah sependek-pendeknya. Maksudnya kenapa Pak? Karena kalau video kamu pendek, kemungkinan orang nyelesain sampai akhir lebih bagus. Betul kan? Kamu bisa lihat video yang ini guys. Nah ini video ini dari Yudis Ardana. Ini luar biasa guys. Coba kita tonton bentar ya. Oke, videonya kayak gini doang guys. Nah loh ngapain? Jadi ada anak kecil kayak gini. Kemudian Yudis. Terus selesai. And that's it guys. Videonya selesai. Ya bayangin ya. Sekarang gue coba tanya sama lo guys ya. Berapa orang ya kan yang actually bisa paham gimana cara melakukannya. Ya kan? Dan ini yang nge-like aja 4,5 juta guys. Yang nonton ini 305 juta kali guys. 305 juta kali. Kenceng nggak? Oke. Kenapa? Karena orang nggak mungkin nonton sekali guys. Gue nonton sekali, 2 kali masih nggak ngerti gimana caranya si Yudis ngelakuin itu. Dan ini luar biasa banget ya. Ini salah satu contohnya ya. Dimana durasinya tuh sangat cepet banget. Dan kemudian menyebabkan orang retensinya jadi berulang-ulang. Karena bikin orang kepo dan penasaran. Oke guys, untuk bisa ngelihat durasi yang sedikit lebih panjang tapi retensinya tetap bagus adalah salah satu contohnya kayak gini nih. Si Zack Choi. Ya, Zack Choi ini kalau bikin, oh my god, lu lihat ya. Dia bikin makanan gitu ya. Dan tuh gitu ASMR gitu ya. Itu bikin orang pengen nonton terus guys ya. Nggak mungkin lu lepas guys ya. Artinya apa? Ini editingnya bagus ya kan. Sesuatu yang menarik. Dan kemudian ujung-ujungnya orang penasaran ya hasilnya seperti apa. Coba lihat ini ya. Apa ini ya? Roti digoreng. Pakai marshmallow. Mantap jiwa. Ya kan udah cepet banget. Dan terus orang kepengen lihat lagi gimana cara dia bikinnya. Bisa paham ya? Jadi dia muter-muter lagi. Jadi at least minimal menurut gue orang nonton 2 kali lah. Gue nonton dia mungkin 2 kali ya. Minimal ya menurut gue ya. Karena ini satisfying sekali menurut gue. Bener gak? Oke friends, cara selanjutnya gimana caranya menghasilkan jutaan views dari YouTube Shorts. Ini mungkin lu gak pernah kepikiran. Beneran, gue tadi juga gak pernah kepikiran. Tapi begitu gue riset, ternyata begitu sudah ketemu, wah luar biasa banget. Tapi sebelum gue share, make sure lu smash the like button dulu ya guys ya. Supaya teman-teman lain juga makin banyak yang bisa paham dan bisa dapat insights yang berharga mengenai YouTube Shorts ini. Sehingga semua rame-rame bisa dapat jutaan views. Kenapa enggak? Betul gak? Oke guys, cara untuk mendapatkan jutaan views dari YouTube Shorts selanjutnya adalah jam upload. Pak, jam upload? Serius Pak? Ngomongin jam upload YouTube Shorts, yang pertama adalah lu perlu ke analytics YouTube dulu ya kan. Jadi lu balik aja ke YouTube Studio lu, kemudian lu klik bagian sini nih, analytics dan kemudian audience ya kan. Dan di sini kalau kamu scroll ke bawah, kamu akan lihat when your viewers are on YouTube ya. Nah, jadi di sini kamu lihat nih, yang warnanya makin tebel ya kan, makin tebel ya maksudnya, makin gelap maksud gue ya. Nah di sini ya, ini artinya adalah the most time your viewers are on YouTube. Very many nih, very many di sini ya, sekitar jam 6-an. Cuman jangan upload di jam 6. Nah, kok jangan upload jam 6? Kan itu pengen rame Pak. Oke, maksud gue begini ya. Kalau lo upload di jam 6, rata-rata semua orang lain juga upload di jam 6. 6:30 itu umum banget ya. Jadi menurut riset yang gue ketemu guys ya, katanya lebih baik lo ngupload di jam-jam yang agak sedikit ganjil. Jadi jangan genap, jangan 18.00, 18.30, jangan guys ya. Jadi nguploadnya itu sedikit ganjil. Jadi 18.12 misalnya gitu, 18.09. Contohnya kayak gitu guys ya. Masa sih Pak? Emang bener Pak? Well, lu boleh percaya boleh enggak, lu coba aja sendiri ya kan. Dan gua denger cara ini lebih terbukti berhasil ya kan, dibandingkan dengan kalau misalnya kamu langsung ngupload pas di jam 6-nya. Karena di jam yang sama itu semua YouTuber akan ngupload di jam yang sama. Jadi bayangin ya, kamu akan bersaing dengan gajah-gajah dan bersaing dengan orang yang bikin kontennya jauh lebih bagus daripada lu. Gimana saingannya coba? Ya, tapi kalau kamu nguploadnya di jam yang sedikit beda aja, cuma beda 1-2 menit aja, mungkin ya kan, kamu kemungkinan bisa mendapatkan views yang lebih banyak karena persaingan kamu jadi lebih sedikit. Paham di sini ya? Oke, sesuai janji gue akan kasih kamu satu bonus insight yang menurut gue menarik banget. Gimana sih caranya supaya untuk meningkatkan monetisasi AdSense? Karena kita semua pada tahu bahwa yang namanya YouTube Shorts itu AdSense-nya kecil banget guys. Ya bayangin ya, kalau untuk Indonesia aja 1 juta views lu cuma dapat sekitar 100.000. Gue maksimum pernah dapat 126.000. 1 juta views guys, bayangin oke. Dan ini beda banget di YouTube Long. Jadi caranya gimana Pak? Untuk ningkatin supaya AdSense ya dari YouTube Shorts ini bisa lebih gede. Oke, caranya gini guys ya. Bukan kita ngebikin atau kita maksain YouTube Shorts ini supaya AdSense lebih gede, tapi caranya adalah kita drive the traffic dari YouTube Shorts ini ke YouTube Long-nya kita.
Nah, ini guys ya. Gue jarang ngelihat ada channel yang berhasil ya kan, tapi channel yang satu ini berhasil banget guys. Coba kita lihat ya. Oke guys, channel ini namanya channel Johnny Harris ya kan. Gue cukup suka dengan gayanya dia. Dia ini seorang jurnalis tadinya guys ya. Dan dia pinter banget kalau dia bikin video gitu ya. Dia bisa menghubungkan antara video shortsnya yang jutaan views ke video longnya yang juga jutaan views. Coba kita lihat di sini ya. Nah di sini contohnya yang ini nih. Why Julian Assange Leave an Embassy for 7 Years. Ini 2,9 juta views guys. Coba kita lihat sini ya. Nah, di sini guys, dia ngasih tahu ya kan, kenapa sih Julian Assange itu live in the embassy gitu ya. Dan dia kasih kayak sedikit trailer gitu ya. Dan ada sedikit b-roll, tapi dia bikinnya tuh bener-bener kayak shots guys. Bener-bener kayak video-video yang pendek ya, ala-ala TikTok gitu ya. Dan dia cuma pakai kamera, cuma pakai HP gitu, dan dia ngomong aja seperti itu. Dan yang pinter adalah, dia nggak selesain video ini guys ya. Jadi video ini meskipun kelihatannya keren banget ini, tapi ada hal yang digantung guys. Di sini ya, ada hal yang digantung. Dan manusia itu nggak suka digantung guys ya. Kamu suka nggak digantung? Manusia itu looking for closure, looking for completion. Jadi caranya dia adalah, dia terakhir itu dia tulis kayak gini guys ya. Watch the full Julian Assange story here, ya kan? Dan dia kasih linknya itu di pin komennya. Dan kalau kita lihat guys ya, di sini di pin komen Julian Assange movie. Dan kalau kita lihat guys, di sini video longnya Johnny Harris ya kan, yang tadi Julian Assange, hasilnya adalah 3,4 juta views. Wow. Luar biasa banget bukan? Pak, emang semua orang yang nonton video short itu pasti nonton sono? Belum tentu. Tapi bisa dapat misalnya 10% aja, ya kan? Dari 2 juta views, dari 3 juta views, itu 300.000 views sendiri guys. Tapi menurut gue sih kemungkinan bakal lebih gede lagi dibandingin dari 10% terlebih kalau kamu memang suka dengan orangnya ataupun suka dengan apa yang dia ngomongin. Oke guys, ini adalah 5 cara cepat untuk mendapatkan 1000 subscribers hanya dalam waktu 10 hari saja. Yes, beneran. Nih, gua kasih lihat buktinya. Jadi, gua akan share ke kalian pengalaman gua selama 5 tahun membangun YouTube channel Teknobi yang ilmunya gua pakai dipraktekin ke channel ini. Dan bener aja guys, dalam waktu 10 hari naik jadi 3.000 itu ya. Tapi buat yang lain-lain gua rasa 1.000 aja udah oke lah ya. Nah, jadi kamu nggak perlu pusing lagi untuk monetisasi. Nah sebelum gue spill, make sure kamu like dulu videonya ya, biar kamu gampang ingetnya nanti biar recall lagi kembali. Oke, kita langsung lanjut, yuk. Oke guys, langsung aja kita ke YouTube studionya Michael Sugiarto. Nah di sini gue mau kasih lihat ya, gue dapet 3.700 subscribers hanya dalam waktu 10 hari doang guys ya. Dan ini artinya satu hari kalau rata-rata mesti dapat 300. Tapi kalau kamu lihat sendiri di sini, ini bedanya guys ya. Jadi nggak langsung guys ya. 35, kemudian 55, 80, 140, naik. Terus sampai ada yang sehari sampai 742, terus dia turun lagi ya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi modelnya itu tidak linear, bukan kayak sehari 300, enggak ya guys ya. Nah ini naiknya itu kayak gini, kemudian nanti gini ya, naik turun kayak roller coaster gitu ya. Dan ini bisa terjadi kepada siapa aja, termasuk kepada kamu juga. Nah saya akan beberin 5 rahasianya, cara cepat, gimana caranya saya bisa ngebangun ini dengan cepet banget ya, bisa dapat subscribersnya. Biar kamu nggak struggle lagi untuk monetisasi YouTube nanti. Oke guys, jadi rahasia terbesarnya gue kasih tahu dulu di awal nih ya, yaitu dengan membangun YouTube Shorts. Yes, jadi kamu produce YouTube Shorts yang banyak. Cuman memang kan kalau kamu ingat video-video saya sebelumnya, kamu mestinya milih jurusan mana, YouTube Long apa YouTube Shorts atau dikawinin ya kan. Dan ini khusus untuk YouTube Shorts saja ya, gue mau kasih tahu ya. Dengan ini kamu bisa dapat subscribers yang sangat-sangat cepat dan mungkin bisa kamu praktekkan sendiri. Yang ini YouTube Shorts ini nomor 1 rahasianya ini guys ya. Siap ya. Ini yang pertama adalah riset tema. Riset temanya dulu dari YouTube Shorts Anda. Dan tema ini berlaku untuk seluruh channel ya. Jadi kamu mesti pasti guys ya, mesti tahu apa sih tema-tema yang menarik ya. Karena topik-topik yang menarik yang bisa diangkat ke dalam video-video shorts. Tapi Pak, saya kan baru mulai, belum ada audience, belum ada apa, masih blank gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu seperti itu guys ya, saran saya nomor 1 adalah kamu cari referensi, ya kan. Rajin-rajinlah kepo-kepoin YouTube Shorts-nya orang lain, ya kan. Rajin-rajinlah kepoin channelnya orang lain, termasuk channel saya, ya kan, Teknobi dan lain sebagainya. Follow mereka, ya maksud saya subscribe gitu ya. Subscribe, like videonya, komen, ya kan. Jadi tahu eksis. Dan ini juga penting loh guys ya. Kalau pada saat Anda nge-subscribe, kemudian Anda nge-like, kemudian Anda komen ya kan di video-video yang kamu suka ya, yang sekategori yang pengen kamu mau bikin, nanti algoritmanya itu akan ngebaca guys ya. Akan ngebaca juga
bahwa kamu memang minat dengan konten-konten seperti ini. Dan kalau kamu bikin konten yang serupa guys ya, nanti algoritma ini juga akan nge-push ke orang-orang yang audiensnya sama seperti konten-konten yang kamu like, yang kamu subscribe, yang kamu komen sebelumnya ya. Jadi ini akan ngebantuin kamu ya. Jadi make sure kamu ngelakuin hal itu ya. Oke guys, rahasia kedua dari 5 cara cepat untuk mendapatkan 1000 subscribers dalam waktu 10 hari aja adalah kamu perlu mulai bikin yang namanya script. Yes, mungkin banyak orang mikir, ya udah Pak, saya vlogging Pak kayak gini, natural aja Pak, jangan bikin script gimana. Oke. Sebelum lo ngoceh lebih lanjut ya kan, gua kasih tahu. Untuk bikin video yang panjang, misalnya 10 menit, 20 menit kayak gini aja, gue perlu punya script. At least punya bahan topik yang mau di ngomongin poin-poinnya. Karena kalau nggak lo akan kemana-mana gitu ya. Dan ini bukan kayak ngobrol ngalor ngidul sama temen. Karena orang itu yang nonton juga mesti punya waktu gitu ya. Maksudnya dia menginvestasikan waktunya ya kan untuk nonton videonya kamu. Dan kalau dia nggak dapet daging atau nggak dapet sesuatu yang berguna ya kan, dia nggak bakal nonton, dia akan skip. Nah apalagi yang gue ngomong ini kalau kamu bangun YouTube Shorts. YouTube Shorts itu kayak snack gitu ya. Jadi cepet banget ya. Ada yang cuma beberapa detik, ada yang 1 menit ya kan. Nah kalau di YouTube itu maksimum 1 menit ya. Untuk bikin video yang pendek itu guys, lebih susah dibandingin bikin video yang panjang. Jadi udah pasti kalau pakai Shorts itu, lu mesti punya script. Atau at least you have an idea mau ngerjain apa. Kalau misalnya lu modelnya kayak prank, kayak informasi atau yang kayak gitu, lu at least mesti punya script. Tapi mungkin kalau yang joget-joget ya kan, yang joget-joget atau yang ngikutin tren, ya itu mungkin nggak perlu pakai script, cuma dihafalin doang sebentar langsung bisa gitu ya. Tapi saran gua, lu kalau mau bikin konten edukasi seperti gua, perlu bikin script ya. Kalau bisa bahkan pakai teleprompter guys ya. Jadi tinggal baca doang, enak banget tuh kan. Nah itu adalah rahasia keduanya guys. Yuk langsung ke rahasia ketiga. Oke, next ini mungkin nggak banyak yang ngajarin ya, tapi lu mesti cari keywords atau kata kunci yang sesuai dengan SEO, meskipun itu di Shorts. Serius, bener, meskipun itu di Shorts. Cara nyarinya di gimana? Ya kamu bisa pakai tools-tools kayak TubeBuddy, kayak vidIQ, ya kan? Nah kalau kamu belum punya, ya kan? Kamu bisa klik link di deskripsinya saya, ya kan? Di sini ada ya, dari Teknobi, oke? Jadi kamu bisa pakai tools itu dan kamu bisa belajar, ya kan? Gimana cara cari kata kunci yang paling ramai dipakai orang. Jadi judulnya tuh jangan kayak, wow, ini gue nggak nyangka bisa kayak gini. Nah kalau kayak gitu nggak ada SEO-nya guys. Ya kalian perlu tahu, YouTube itu bukan hanya platform discovery ya, seperti TikTok, tapi juga platform search. Jadi kebanyakan video gue, terutama di Teknobi, itu hasil dari search guys. Nah hasil dari search menurut gue lebih bagus daripada discovery. Kenapa? Kalau discovery, ada aja nanti saingan kamu video baru, video apa yang bakal lebih trending dari kamu, yang lebih baru, lebih fresh, lebih keren dari kamu. Tapi kalau search, dan kalau lu bisa ngerajain search atau kata kunci tersebut, itu akan selalu muncul ketika orang nyari. Sebenarnya kontennya kurang lebih mirip ya kan, tapi kata kuncinya aja yang kamu rubah. Ya, itu menurut gua lu perlu perhatikan baik-baik. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut mengenai YouTube ya kan, gua ada ngajarin satu webinar nih ya, nih webinarnya di sini guys ya. Linknya gue sertakan di deskripsi dan juga di pin komen ya. Kamu bisa ikutan belajar di situ. Setiap bulan gue cuma buka 1 kelas. Setiap bulan cuma 1 kelas. Kalau lu mau daftar di situ ya. Gue akan sharing pengalaman gue lebih lanjut ya. Biasanya sekitar 2,5 sampai 3 jam. Bayangin coba dengerin gue ngomong sharing pengalaman selama 5 tahun ya. Tentunya bisa berguna banget buat kamu. Oke, kita langsung ke rahasia keempat. Yuk. Oke, rahasia keempat itu adalah editing. Nah, ini guys ya. Memang sih Shorts itu kayak TikTok gitu ya. Kadang-kadang editingnya nggak perlu keren-keren banget gitu ya. Cuman kalau kamu, kan kita kan YouTuber ya kan, beda ya kan. Kalau kamu bisa bikin editing yang lebih keren ya kan. Contohnya kayak gini nih. Welcome to Teknobi. Hai Teknobi, hari ini gue excited banget. Karena akhirnya gue bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selama ini selalu menghantui di bagian komen. Udah lihat videonya Teknobi? Mantap kan? Nah itu guys ya. Itu editingnya kita bikin tight. Ya, jadi kalau bahasa editor itu tight, artinya padat. Itu mungkin setiap 3 detik itu berubah, 3 detik berubah. Bahkan gue kemarin ngeliat ada satu yang luar negeri, 1 detik, 2 detik berubah. Itu ngeliatnya sampai mabok gue. Tapi jangan ya, minimum 3 detik lah ya. 3 detik, 5 detik masih oke menurut gue ya, dan berubah. Tujuannya apa sih? Tujuannya kalau itu berubah ya, bikin orang itu yang nonton itu, matanya tuh nggak bisa lepas. Guys, ya. Dan ini membuat dia kayak, aduh kalau misalnya gue noleh gini udah berubah nih, ketinggalan apa informasinya ya. Tapi tentu aja editing itu salah satunya. Yang paling penting itu adalah topik dan informasi yang kamu sampaikan itu harus menarik juga ya kan, harus
appealing atau entertaining ya kan, intinya seperti itu. Tapi editing juga sama pentingnya. Jadi kalau kamu jago edit ya kan, make sure kamu editingnya seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke rahasia berikutnya. Yuk. Oke guys, rahasia berikutnya ini mungkin jarang ngomongin orang, tapi ini berdasarkan riset dan pengalaman gue sendiri, dan gue ngeliat dengan mata kepala sendiri ya kan, beberapa akun-akun ini yang super duper gede. Nih contohnya nih, ya ini akun satu, dan mereka semua menggunakan satu teknik ini yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang. Apa sih Pak tekniknya Pak? Oke, gue sharing ya. Ini tekniknya namanya looping. Yes, looping. Tahu ya video looping ya? Video looping itu artinya nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi ujung sama belakangnya itu nyambung jadi satu guys. Nyambung jadi satu ya. Dan ini muter-muter. Jadi kalau orang kelewatan, dia pasti akan nonton lebih dari sekali. Dan yang bagus kalau di YouTube ini, kalau menurut gua adalah, lu nggak bisa skip. Ya, lu nggak bisa skip. Begitu nonton satu, kalau udah habis dia kan muter lagi, balik lagi. Lain dengan beberapa platform sebelah ya kan, kalau udah habis dia either stay di situ atau dia berhenti atau dia malah skip ke kontennya orang lain ya kan. Kalau di YouTube nggak guys. Ya, di YouTube itu begitu lu tonton ya kan, selesai dia mulai lagi, muter lagi gitu ya. Nah, ini bagus banget untuk bikin video looping. Kenapa? For some reason, saya nggak ngerti ya. Pertama, kalau lu bikin video looping, nomor satu, video lu pasti ditonton sampai habis. Bener dong, udah sampai looping ya pasti sampai habis 100%, bahkan lebih. Gue pernah lihat tuh di analytics kalau nggak salah ya, looping itu bukan 100% guys, 110% atau 115% ya. Dan ini kayaknya algoritmanya sekarang ya, itu masih memberikan poin yang lebih buat itu. Jadi kayaknya kalau ditonton lebih dari 2 kali atau gimana gitu ya, poinnya lebih. Dan itu membuat video itu akan di-boost lebih banyak lagi. Contohnya kayak yang di sini, Dubidubab, ya kan? Itu videonya tonton 60 juta kali guys. 60 juta kali, dan bukan cuma satu video ya. Jadi ini bukan hoki guys, ini bukan hoki, tapi memang teknik, dan kebanyakan videonya tuh seperti itu. Jadi silahkan kalau kamu mau coba, monggo ya kan. Dan kalau sudah berhasil ataupun nggak berhasil ya kan, tolong komen dulu dong, gue pengen tahu ya kan video-video lu gimana ya. Gue doain semoga berhasil ya, bisa dapat 60 juta views juga. Mantap kan? Oke guys, itu dia 5 cara cepat untuk menambah 1000 subscriber dalam waktu 10 hari doang ya, dan menggunakan YouTube Shorts ya. Dan itu gue jamin lah ya kan, pasti bisa. Karena udah terbukti berhasil, bukan cuma di gue doang ya kan, di channel baru gue juga ya kan, orang-orang lain juga ya kan. Asalkan kamu ngikutin dengan 5 hal tadi yang gue ngomongin.